Ini. Kita buka dari Ibrani 11 ayat 9. Kita buka ayat Ibrani 11 ayat 9. Kalau kita bisa on cam ya. Kan orangnya ya ini aja kan. Kalau di internal kita mah on cam aja nggak apa-apa. Ibrani 11 ayat 9. Matthew, baca Matthew. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah. Yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Oke, sekali lagi Matt. Karena iman ia di dalam karena iman ia diam di dalam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu wilayah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Oke, thank you. Ini ayatnya tahan dulu, Karin. Ini kalau teman-teman baca ya di Ibrani 11 ini ya. Ibrani 11 ini tuh lagi bahas tentang iman sebenarnya. Pokoknya di Ibrani 11 ayat 1 dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sampai dikasih contoh, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Terus bicara soal Henok, gimana sih imannya si Henok itu? Karena iman Henok terangkat, kalau kata Ibrani di sini. Terus dibandingin lagi, Nuh, karena iman, Nuh dapat petunjuk dari Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia menyiapkan bahtera, makanya dia selamat. Nah, baru sampai di ayat ini, di Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Ini kalau teman-teman baca di ayat 8 nih. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita bahas tentang Abraham ya. Abraham ini tuh gokil sebenarnya. Abraham ini orang kaya. Abraham ini orang kaya. Dia tinggal di kota Ur Kasdim. Salah satu kota dengan kemajuan yang paling pesat di zamannya. Suatu ketika dia dapat panggilan dari Tuhan. Abraham, waktu itu namanya masih Abram kan. Dipanggil sama Tuhan keluar ke tanah yang Tuhan mau janjikan kepada Abraham. Coba ibaratnya kayak gini nih. Sekarang kan kita di Jakarta ya. Kita di Jakarta nih sekarang. Tiba-tiba dipanggil gitu, kita dengar suara Tuhan. Boy ke Asia. Boy ke, kamu keluar dari Jakarta. Coba kamu ke Papua sana. Di situ ada tanah yang akan kuberikan kepadamu, yang kujanjikan kepadamu. Boy ke kaget, hah? Disuruh ke Papua, bener Tuhan? Iya bener, ke Papua. Di situ ada tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Bapak tanah gratis karena sekarang lagi mahal. Oke, kan kalau kalau misalkan sekarang kan kita ngeliat ya, tanah di Papua nih, ada bentuknya. Kita udah tahu Papua di mana, terus juga kita tahu harga tanah lagi naik sekarang. Nah, tapi pada saat itu Abraham disuruh Tuhan keluar. Kamu keluar dari Ur Kasdim. Pokoknya bakal gue kasih lu tanah, keturunanmu bakal banyak kayak bintang-bintang di langit. Apa yang Abraham lakukan? Jadi orang gila dia. Kenapa gila? Satu, dia dijanjin sama Tuhan tanah. Dia nggak tahu tanahnya ini di mana. Tuhan cuma bilang bakal dijanjiin gitu. Tanah perjanjian. Tapi akhirnya Abraham dengan nekatnya, dengan kenekatannya, dia keluar dari Ur Kasdim. Dia ambil barang-barangnya, dia ambil istrinya. Dia ambil semua kepunyaan dia gitu. Dia bawa, dia tinggal terombang-ambing. Dia tuh jadi pindah-pindah tempat. Padahal dia ada tempat di Ur Kasdim, di kota yang pada saat itu maju.
Ibaratnya kayak kita disuruh tadi ke Papua, padahal kita ada di Jakarta sekarang. Jakarta kan kota metropolitan ya. Ibaratnya tuh Jakarta itu Urkasdi pada saat itu. Disuruh pergi ke suatu tempat yang kita pun sendiri nggak tahu di mana. Abraham disuruh kayak gitu. Tapi Abraham mau. Terus kita bisa lihat di ayat tadi Ibrani 11 ayat 9. Di ayat ini tuh Abraham sengaja membawa dirinya sebagai orang asing. Lihat nih, seolah-olah di suatu tanah asing. Abraham sengaja membawa dirinya menjadi orang asing sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia bisa hidup gak sebagai asing di negerinya sendiri di Ur Kasdim. Tapi ya dalam memenuhi panggilan Allah yang Tuhan percayain ke Abraham, dia rela melakukan hal tersebut. Apa? Pergi dari tanahnya, mencari keberadaan tanah perjanjian itu. Kan dalam pandangan mata manusia ya, kayak zaman sekarang aja nih, lu udah punya rumah bagus, udah punya banyak harta, istri lu cantik, ya tinggal nunggu anak. Ngapain lu pergi-pergi? Di sini aja udah, pekerjaan lu udah bagus, udah nyaman, udah mapan. Ngapain pindah-pindah lagi, cari-cari tempatnya aja belum tentu ketemu. Abraham mungkin digituin sama tetangganya kali pada saat itu ya. Dibilang, lu bego lu Abraham. Itu aja lu dikasih taunya aja denger suara doang. Gak pasti Abraham. Lu mau nyari apa sih dari cara hidup lu ini? Lu ngapain sih pergi? Apa yang lu mau cari? Apa yang lu pengen harapin dari Allah yang lu sembah? Kenapa dia tiba-tiba nyuruh lu keluar dari sini? Aneh lu Abraham. Mungkin orang-orang pada saat itu bilang kayak gitu ke Abraham. Tapi inilah kehidupan Abraham yang dia pilih sebagai orang yang terpanggil dengan iman. Ini sebenarnya pola kehidupan iman banyak orang. Ini sebenarnya pola kehidupan iman untuk kita orang percaya sebenarnya. Iman kita sebenarnya bicara tentang Abraham ini pasti nggak jauh-jauh dari bicara tentang iman. Emang hari ini sebenarnya merasa asing. Apa kaitannya tuh? Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Hari ini kita bahas tentang iman sebenarnya. Tapi judul temanya ini merasa asing. Jadi ya, kalau kita bicara soal iman, coba deh, Koko pengen nanya satu-satu deh. Satu-satu sih, satu cewek satu cowok aja. Ada yang mau jawab? Iman tuh apa sih yang kalian tahu aja? Menurut kalian iman itu apa? Hal yang kita yakini itu benar dan kita mengikutinya. Kalian kita yakinin benar dan kita mengikutinya. Oke. Andres bilang segala sesuatu. Ada yang mau jawab lagi nggak? Iman itu apa? Segala sesuatu yang apa tuh? Yang ciwi-ciwi. Ini ada Karin, Putri, Atta, Kak Grace. Siapa Kak Grace? Iman itu apa? Andres bilang segala sesuatu yang kita harapkan. Benar, itu nggak salah. Karena dengan adanya iman ada pengharapan di situ. Coba, iman itu apa? Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Biasanya ya, kalau kita dengar kata iman ya, oke, Andres bilang penyerahan diri. Benar, penyerahan diri. Penurutan terhadap kehendak Tuhan. Oke, itu yang bakal kita bahas sebenarnya. Pada umumnya ya, coba deh tanya deh ke teman-temannya deh besok deh. Ke teman-temannya yang deket ya. Jangan yang nggak deket, ntar lu dicengin lagi. Ntar dibilang aneh. Tanya ke teman yang deket lu. Iman menurut lu apa sih? Pasti jawabannya begini. Gak jauh-jauh dari ini nih. Iman itu ya ketika kita punya rasa percaya ke Tuhan. Kalau gue beriman dapat ini, pasti dapat gitu. Percaya dalam nama Yesus tuh bakal dapetin barang, kalau nggak dapetin seseorang. Ada mujizat, ada kesembuhan. Biasa nggak jauh-jauh dari situ tuh. Kalau nggak ya iman itu apa? Ya rasa percaya kita ke Tuhan. Nerima kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Pasti nggak jauh-jauh dari itu kalau kita bicara soal iman ya. Di gereja mungkin, di gereja juga pasti dibahasnya juga itu. Kita harus berharap dengan iman. Ada amin, gitu biasa kalau pendeta-pendeta GBI gitu. Iman tuh selalu diidentikan, dikaitkan itu dengan hal-hal spektakuler dari Allah. Kesembuhan, mukjizat, kebangkitan rohani, mendapatkan apa yang kita pengen. Beriman dalam nama Yesus pasti dapat. Mereka lupa gitu.
Kalau yang disebut iman itu juga kayak Abraham. Banyak orang misain kata iman gitu. Iman sama kehidupannya Abraham. Padahal kita bisa lihat banyak gitu. Terutama di kitab Roma. Coba deh kita buka Roma 4 ayat 9. Roma 4 ayat 9. Nih, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Perhatiin yang habis kalimat yang ini nih. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayo loh. Jadi sebenarnya begini nih. Iman tuh ada tiga jenis. Yang pertama ada iman percaya. Maksudnya iman percaya apa? Percaya dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Apapun yang kita pengen dapat. Oke lah, itu untuk orang-orang percaya yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka orang Kristen baru biasanya yang punya iman kayak gini. Mereka ngalamin mujizat, ngalamin kesembuhan, didoain, terus mereka percaya, oh iya bener ya Yesus itu Tuhan ya. Itu biasa kita temuin di orang-orang Kristen baru. Karena teman gue sendiri juga ada yang kayak gitu. Dia dari Buddha. Ini bukan kopet ya. Ada temen dulu. Dia Buddha. Dia ngalamin gitu. Kejadian lah, suatu kejadian gimana lah pokoknya lah. Terus dia percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia lihat ada kuasanya. Itu iman percaya. Terus yang kedua, iman persetujuan pikiran. Imannya cuma dalam pikiran doang. Asal percaya gitu dalam pikiran bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Berarti dia udah menerima penebusan dan keselamatan. Dia mengaku di dalam pikirannya kalau Yesus itu Tuhan, Yesus udah nembus gua, udah titik sampai situ doang. Nggak ada tindakannya. Barulah yang terakhir, iman keselamatan. Kenapa dibilang iman keselamatan? Karena iman jenis ini adalah penurutan akan kehendak Allah. Karena kalau kita baca kata iman di Perjanjian Baru itu pakai kata pistis, kata kerjanya pisteuo, yang artinya ya melakukan apa yang Tuhan mau, penurutan akan kehendak Allah, nyerahin diri ke objek yang dipercayai, dalam hal ini Tuhan. Makanya lagu tadi, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Nurut sama apa yang Tuhan suruh. Nurut gitu kalau misalkan diingetin Tuhan dalam hatinya. Terkadang arahan-arahan Tuhan dalam hati kita ini sebenarnya bikin kita bingung, bikin kita bertanya-tanya, ini benar Tuhan harus gue lakuin ke teman gue kayak begini. Yang bener aja, kok gue disuruh nolong ya, padahal kan gue lagi berantem sama dia. Yang bener aja masa gue harus ngampunin dia sih? Kan dia udah bikin gue sakit ya. Terlaluan itu nggak bisa kalau nggak diampunin Tuhan. Nggak bisa itu, susah itu. Kalau diampunin nanti malah ngelunjak dia. Itu Tuhan suruh ampunin. Sama kayak Abraham pas itu. Kamu keluar dari Ur Kasdim ya, kamu cari tanah perjanjian ini ya. Abraham kan nggak bilang ya, hah, yang bener Tuhan. Dia kan nurut ya. Iman keselamatan kayak gini. Penurutan akan kehendak Allah. Kalau orang ngutip Alkitab ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman jenis apa sebenarnya yang menyelamatkan? Ya tadi, iman keselamatan, penurutan akan kehendak Allah, itu yang menyelamatkan. Bukan iman percaya, bukan iman persetujuan pikiran. Jadi ayat ini benar. Tapi harus dipermasalahan iman jenis apa yang kita punya, iman jenis apa yang menyelamatkan. Tadi iman yang ketiga, penurutan akan kehendak Allah. Dan iman model Abraham ini, itu penurutan terhadap kehendak Allah. Makanya di lagu tadi, seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan, semua saleh Tuhan.
Abraham itu setia, Abraham itu nurut sama yang Tuhan suruh, dia lakuin sampai akhir. Waktu Lot, waktu Lot gitu. Ingat gak waktu Lot itu dia ditangkap sama orang-orang di sekitar daerah mana tuh gue lupa. Ditangkap dia. Abraham pengen nolong, disuruh Tuhan tolong. Ada kekuatan gitu. Menang dia ngelawan orang-orang yang nangkep si Lot ini. Waktu disuruh Tuhan nyembeli si Ishak, Abraham kan nurut aja ya. Padahal dia nanti-nantiin anaknya ini nih. Abraham kan waktu ngelahirin Ishak kan udah tua ya. Akhirnya gue punya anak nih, ada yang ngurusin gua nih. Disuruh Tuhan sembeli si Ishak. Apa nggak stres jadi Abraham gitu? Udah nanti-nantiin penerus kan. Kalau di Batak ya. Di Batak Cina tuh biasanya tuh. Kalau yang dinanti-nantikan kan ya anak laki-laki. Kenapa? Karena penerus keturunan. Di zaman Abraham juga sama gitu. Dia nanti-nantiin anak buat nerusin keturunannya. Disuruh sembeli sama Tuhan. Gila nggak tuh? Abraham mau lagi masalahnya. Sampai akhir setia. Lebih hebatnya lagi, Abraham tuh dibawa keliling-keliling sama Tuhan. Sampai akhir hayatnya, sampai Abraham mati, dia nggak nemu tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena tanah perjanjian itu bukan bicara soal yang di bumi ini. Tanah perjanjian itu nanti di langit baru, bumi baru. Tuhan ngejanjiin tanah perjanjiannya bukan di bumi ini. Di kekekalan. Gila nggak tuh? Abraham di prank dong kalau gini. Enggak di prank dia. Kan kalau kita kan kalau misalkan dikerjain kayak gitu kan ya Tuhan ngeprank gua nih. Ngeprank nih. Enggak, Abraham nggak di prank sama Tuhan. Karena Abraham nurut sama Tuhan sampai akhir hidupnya, dia jadi sahabatnya Tuhan. Coba pernah lihat gak sih ayat di Alkitab gitu, ada orang yang bisa negosiasi sama Tuhan gitu. Yang pas Sodom dan Gomora pengen dihancurin sama Tuhan. Tuhan kalau ada 50 orang Tuhan, 20 orang Tuhan, 10 orang Tuhan, 5 orang Tuhan. Karena Abraham sahabatnya, dengan penurutannya ini, Abraham diakui sebagai sahabatnya Tuhan. Dan hal yang Abraham lakuin ini kan sebenarnya pertaruhin segenap hidup dia ya. Bukan cuma aktivitas di pikiran doang, bukan percaya dalam sini doang, tapi ada tindakannya. Sama seperti Abraham gitu. Bukan cuma setuju dalam pikiran, tetapi kita juga harus punya tindakan yang memberikan hidup kita sepenuhnya pada panggilan yang Tuhan kasih ke kita. Kita harus mengenakan iman Abraham. Dalam hal ini kita harus berani gitu membawa diri kita sebagai orang asing di bumi, di tengah lingkungan-lingkungan kita. Kita baca deh 1 Petrus 1 ayat 17. Kita harus berani gitu membawa diri kita sebagai orang asing sama kayak Abraham di bumi ini di tengah lingkungan-lingkungan kita sebagai orang asing gitu. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Coba buka kata menumpang. Paroikia, dalam hal ini tinggal sebagai orang asing. Hiduplah sebagai orang yang menumpang di bumi ini. Sebagai orang asing. Coba lanjut lagi. Di 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Coba perhatiin kata pendatang dan perantau. Coba kita turun ke bawah, turun ke bawah. Ren.
Paroikos, pendatang, orang asing, orang buangan. Coba yang perantau. Para pidemos, pendatang, pengungsi, penduduk sementara. Kenapa kita disuruh hidup kayak seakan-akan orang asing di bumi ini? Jawabannya di Filipi 3 ayat 20. Hari ini kita buka banyak ayat nih. Biar kayak kata Pak Marjorin. Nggak bercanda-bercanda. Filipi 3 ayat 20. Kenapa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita tuh harus mengenakan iman Abraham. Dalam hal ini kita harus berani membawa diri kita sebagai orang asing di bumi ini. Di tengah-tengah lingkungannya. Maksudnya begini, kalau kita hidup sebagai orang asing di bumi, itu ibaratnya kayak begini nih. Gue pengen pergi ke Yogyakarta. Enggak, gue pengen pergi ke Amerika, misalnya. Nggak usah Amerika deh. Gue pengen pergi ke Bali, misalkan. Naik ke Bali. Tapi di tengah-tengah perjalanan, transit dulu di Yogyakarta. Mandi, makan, sama yang lain-lain. Nah, ketika kita di Yogyakarta, itu kita lagi ada kita jadi penduduk sementara. Kenapa? Karena kita tujuannya itu pengen ke Bali. Tapi kita sementara di Yogyakarta. Kenapa? Ya tadi kencing lah, makan lah, mandi lah, tidur dulu lah di hotel. Kalau kita hidup sebagai orang asing, ya kita yang nggak berusaha mencari kenyamanan gitu. Karena kita tahu sebenarnya hidup kita di bumi ini persiapan dimana kita punya karakter seperti Tuhan, kita ditempa gitu supaya kita punya penurutan sama Tuhan. Caranya lewat apa? Berteman sama teman-teman rohani ya gitu. Supaya bisa ngerti apa yang Tuhan mau terus kita lakuin. Baru nanti hidup kita sesungguhnya itu di LB3, di langit dan bumi yang baru. Sama kayak tadi dari Jakarta jalan ke Jogja dulu. Di Jogja masa kita nyaman? Kalau kita nyaman di Jogja kita nggak ke Bali, kita nggak nyampe tujuan kita. Sama gitu. Kalau misalkan kita nyaman di bumi ini, kita terlena sama kesenangan-kesenangan yang dunia kasih, kita nggak nyampe tujuan kita di sorga. Ini kayak di siapa yang buka Instagram Wanity, siapa yang buka Instagram Wanity, kan ada ya yang marketingnya iblis. Ada yang tahu nggak? Yang posan yang marketing iblis. Iya, kenapa iblis ngasih banyak kesenangan? Nih, gue baca yang marketingnya neraka, ngeri banget ya. Iklannya bagus-bagus, udah gitu kelihatannya seru sama enak. Pas produknya dicobain nggak bisa berhenti karena nggak puas-puas. Padahal kita tahu akibatnya sampai kekal. Tapi kalau udah kecanduan nggak bisa lepas. Emang produknya mesti dijauhin deh. Buat kamu manusia, jangan gampang kemakan marketing neraka ya. Maksudnya kesenangan-kesenangan dunia. Iblis tuh nggak nyuruh kita nyembah dia secara langsung gitu. Iblis nawarin ya kesenangan di dunia. Apa kek? Punya jabatan kek? Punya orang banyak kek? Dikasih teman main yang begini kek? Dikasih hobi yang begini kek? Wih kerennya hobi modif-modif motor gitu kan. Wih kerennya modif modif sepeda. Kerennya jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke sungai gitu. Padahal nggak sadar gitu, dengan ngikutin kesenangan-kesenangan kita makin nyaman di bumi ini. Karena kita nyaman, kita nggak berusaha kembali ke rumah. Karena kesenangan-kesenangan yang dikasih dunia, kita jadi orang yang egois. Kita mikirin diri kita sendiri, kita nggak bisa berteman. Kita cari kesenangan untuk diri kita sendiri, akhirnya kita nggak bisa berteman. Padahal di berteman itu, kita nemuin kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau gitu? Padahal kita masih muda. Kita nggak ngerti lah. Nggak ngerti kita kehendak Tuhan. Yang kita ngerti ya maksudnya ya bisa ngerti. Maksudnya begini, umur tuh umur tuh pasti bakal jadi patokan gitu. Nggak bisa disangkal gitu dengan bertumbuhnya kita secara umur, dengan bertambahnya umur kita, kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Cuman kita masih muda, gimana caranya? Berteman. Cuman iblis pakai cara kesenangan-kesenangan dunia gitu, supaya kita nggak berteman sama orang percaya. Kita nggak komsel, kita nggak punya kakak rohani, kita nggak punya teman rohani. Caranya lewat apa?
kesenangan-kesenangannya kita jadi orang yang egosentris. Akhirnya kita berantem, berantem nggak ikut komsel, pacaran nggak ikut komsel, ngikutin hobi nggak ikut komsel gitu. Emang ada suruh komsel, komsel, komsel dulu ngapain? Ya supaya kita belajar. Sebenarnya nggak ikut kalian juga nggak masalah. Gue nggak terlalu mempedulikan gitu. Ya gue pedulin orang-orang yang benar-benar pengen di sini aja. Jadi kalaupun kalian nggak ikut juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau kalian di sini, kalian milih di sini, ya ayo kita berjuang bareng. Ih, kalau kalian ngusir-ngusir. Nggak ngusir. Nggak ngusir. Beneran dah. Nggak ngusir. Cuma daripada kita berbuat dosa kan, kita ngomongin satu sama lain gitu. Kalau emang kita nggak sama, ya udah. Kita ikutin aja apa yang menurut kamu benar gitu. Tapi kalau kamu kenapa-napa ya, ya masing-masing lah tanggung jawab lah. Gitu kan. Tapi bukan berarti kita hidup seakan-akan orang asing di bumi ini, bukan berarti kita nggak belajar. Salah itu. Justru kan di bumi ini kan Tuhan pengen ngeliat gitu gimana kita ngembangin potensi yang Tuhan kasih ya. Salah satunya lewat tanggung jawab. Salah kalau misalkan kita nganggap, ah hidup yang sesungguhnya kan di sorga. Ngapain gua di sini belajar? Ngapain di sini gua kaya? Ngapain lah di sini gua sungguh-sungguh serius-serius banget? Tadi udah mati masuk surga? Enggak. Justru pembentukan kita ya di sini supaya kita nanti terbiasa ikutin kehendak Tuhan di sorga. Makanya kita orang asing, penduduk sementara. Di sini kita disekolahin, sekolah kehidupan. Masalahnya, ini hal yang gak sanggup dilakuin sama banyak orang Kristen hari ini. Bahkan sekelas aktivis jemaat ya, pendeta, WL, main drum, main gitar, bass. Nggak banyak yang bersedia untuk hidup menjadi orang asing di bumi ini. Banyak orang merasa nyaman hidupnya, mungkin termasuk kita. Ah, kalau misalkan mic-nya jelek, nggak mau ah jadi WL. Ah, kalau misalkan gitarnya jelek, senarnya pesat, nggak mau ah jadi pemain gitar. Orang kayak gitu, gua diem aja. Gua nggak mau banyak komen. Banyak yang nggak bersedia. Banyak orang ngerasa nyaman hidupnya. Pengen cari kenyamanan, termasuk kita mungkin. Kita nggak berani punya irama hidup yang lain. Apa tuh? Ngikutin kehendak Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari apa yang kita anggap benar. Saat kita belajar, itu ada pengertian-pengertian ya. Pasti pas kita ngeliat, kita baru belajar nih, ah, emang bener yang harus kita lakuin begini ya. Emang bener ya. Tapi emang bener, setiap kali belajar kita harus kritisin sebenarnya. Jangan langsung kita terima mentah-mentah doang. Kita kritisin, ini bener gak sih sebenarnya? Bukan kita mempertanyakan Tuhan ya, tapi supaya kita kritis. Karena dari kritis, dari kita mempertanyakan situ ada perenungan sebenarnya. Kita pasti gitu, kalau itu kebenaran pasti dikasih tahu sama Roh Kudus. Ke bahasa Alkitabnya ya, bahwa kita kepada setiap kebenaran gitu. Diperdalam lagi kebenarannya pas kita ngerenungin gitu. Emang bener ya? Kan kalau misalkan yang Tuhan Yesus yang ekstrim yang pernah dibilang, serigala mempunyai liang gitu kan. Burung mempunyai apa? Ntar, gua harus baca nih. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kan bicara untuk hidup gak nyaman ya di bumi ini ya sebenarnya. Paulus bilang, asal ada makanan pakaian aja cukup. Tapi kan banyak orang yang ngerasa, masa cuma pakai minuman doang sih? Mobil lah, motor lah, HP bagus lah, laptop mahal lah, rumah gede lah. Nggak berani gitu punya irama hidup yang kita pelajarin gitu kan. Ah, masa gue harus berteman sih? Kalau gue berteman nanti gue nggak belajar dong. Nggak banyak belajar, ntar gue nggak berprestasi dong. Ah, kalau gue temenan mulu, habis waktu gue. Nggak ada waktu sendiri gue. Ah, kalau gue temenan, selin. Mending gue sendirian aja. Pasti kan ada pikiran-pikiran itu ya pas kita belajar firman ya. Kita nggak berani gitu. Tuhan suruh berdoa, Tuhan suruh kasih gitu.
pengampunan ke orang-orang yang ngeselin kita gitu. Kita nggak berani untuk punya irama hidup yang lain. Kenapa? Karena kita nggak yakin kalau kita ngikutin kebenaran, kita ngikutin pengertian-pengertian yang kita pelajarin, itu bisa membahagiakan kita. Apa untungnya gue ikut komsel? Apa untungnya gue ikut ibadah? Apa untungnya gue berdoa tiap malam? Berdoa tiap pagi? Kan gue bisa ya tiap pagi baca baca wetpad mungkin. Apa kek? Nggak yakin gitu kalau kita ngikutin apa yang kita pelajarin bisa bahagia, bisa nguntungin. Ini kan secara nggak langsung kan kita lagi ngeraguin Tuhan ya. Kita mandang Tuhan tuh seakan-akan penipu yang nggak sungguh pengen ngasih yang terbaik bagi kita. Kenapa nggak dicoba dulu maksudnya? Kenapa nggak dicoba dulu gitu? Emang iya nggak ngebahagiain? Enggak, justru ngebahagiain. Kita dapat bahagia yang nggak ditopang sama siapapun dan apapun. Dapat HP baru, HP-nya rusak ya senengnya hilang. Dapat motor, motornya rusak hilang senengnya. Dapat pacar, pacarnya putus, digondol nenek lampir, maksudnya diselingkuhin gitu. Nggak seneng. Cuman kalau kita punya Tuhan dan kita jalan bareng Tuhan gitu, kita ngikutin apa sih yang Tuhan mau gitu untuk kita lakuin di hari-hari hidup kita dapat sukacita. Sukacita itu yang bikin kita bahagia, kita jadi kuat, bisa ngadepin situasi-situasi sulit. Kenapa? Karena kita nggak ditopang sama apapun dan siapapun. Untuk punya irama hidup yang baru ini kita harus berani gitu, melangkah mempercayai Tuhan bahwa apa yang disediakan sama Tuhan lebih baik dari apapun yang dapat dikasih dunia. Kita harus berani gitu, percaya apa yang disediakan sama Tuhan itu lebih baik dari apapun yang dapat kita peroleh di dunia ini. Oke, di lagu tadi kan ya, bahwa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin di lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Buat apa sih gitu ngasih waktu buat komsel? Buat apa sih ngasih waktu buat temenan gitu? Mending waktunya pakai buat belajar. Orang banyak bilang gitu ya. Apain sih ngasih waktu buat komsel? Mending pacaran, mending main game. Memang pacaran, main game, belajar itu ngasih. Belajar ngasih prestasi. Main game pacaran itu ada kebahagiaan, ada kesenangan gitu. Percaya gitu. Kalau kita pilih buat misal kita pilih buat temenan sama orang-orang percaya lainnya, kita pilih buat belajar, kita pilih buat berdoa. Apa yang kita dapetin itu lebih dari apapun yang kita bisa dapetin dari kesenangan-kesenangan itu sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita belajar, ketika kita berdoa, kita lagi pengen dapetin Tuhan. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun yang kita punya gitu, yang bisa kita peroleh dari dunia ini. Hubungan kita sama Tuhan, dianggap Tuhan sebagai sahabatnya. Apa sih itu yang berharga gitu selain kita punya pengenalan sama Tuhan? Tuhan kenal kita. Siapa kita? Pemilik semesta alam ini kenal sama kita. Gak ada gitu yang lebih baik yang bisa ditawarin dunia. Kalau kita sampai di titik pengertian ini ya, apa yang disediain Tuhan itu lebih baik dari apapun yang dunia bisa tawarin. Kita bisa ngelepas segala sesuatu. Ini materinya Raymond nih, kalau di Genovis. Dan bisa memperoleh Kristus. Ini kayak barter sebenarnya. Gak ada percaya tanpa pertaruhan gitu. Sama kayak misalkan kita hari Rabu, biasanya kita main game, biasanya kita nongkrong gitu. Tapi sekarang kita ikut komsel, ini barter. Ada yang harus dilepas gitu. Lepas main lah, lepas nongkrong. Komsel. Dengan melepas segala sesuatu berarti langkah untuk hidup dalam penurutan dan ketundukan kepada Allah sebenarnya. Ketika kita ngelepas segala sesuatu. Makanya kita nggak heran lagi gitu kalau kita baca Alkitab kita gitu. Abraham ngasih Ishak buat disembelih. Jadi korban bakaran. Tuhan yang suruh.
Abraham melakukan barter gitu, dia ngelepas gitu rumahnya di Ur Kasdim, kenyamanan dan kesenangannya demi sebuah negeri yang dijanjikan sama Allah. Seharusnya Abraham udah nyaman gitu di Ur Kasdim, tapi dia percaya ada tempat yang lebih baik dan itu jadi tujuan hidupnya. Ia nggak pikir lagi gitu bahwa negeri yang jadi tujuannya itu bakal membuat dia rugi. Walaupun sampai akhir hayatnya dia nggak nemuin tanah itu. Dia jadi sahabatnya Tuhan. Sekarang yang dituntut sama Tuhan atas orang percaya adalah atas kita. Menyembeli Ishak-Ishak. Ishak-Ishak ini tuh bicara soal apapun yang menjadi kesukaan kita. Yang membuat kita nyaman dan merasa betah di bumi ini. Orang kayak barang mungkin. Cita-cita kita, kesenangan kita. Apapun yang nggak bikin Tuhan jadi yang utama dalam hidup kita itu adalah isyak-isyak kita. Dan itu yang Tuhan tuntut untuk kita sembeli sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita masih muda gitu. Pertemanan. Kalau kita nggak rela kehilangan teman lama kita gitu yang nggak membawa dampak baik dalam hidup kita gitu, kita nggak bisa dapetin Tuhan. Ketika kita nyambungnya sama teman-teman lama kita dibandingkan sama teman-teman komsel, itu udah tanda-tanda sebenarnya. Itu udah warning sebenarnya. Karena kita nggak bisa gitu dekat sama semua orang. Kalau kita dekat sama teman lama kita, berarti kita nggak sama sama teman-teman rohani kita. Tapi kebalikannya, kalau kita samanya sama teman-teman rohani kita nggak nyambung nanti sama teman-teman kita. Kalau kita nggak berani kehilangan teman-teman lama kita, yang juga nggak mau diajak serius di hadapan Tuhan, kita nggak bisa dapetin Tuhan. Nah, yang Tuhan tuntut adalah kita nyembeli isyak-isyak. Apapun yang menjadi kesukaan kita, yang membuat kita nyaman dan merasa di bumi ini betah. Gitu. Jadi anak Allah susah kan? Jadi Kristen susah kan? Cuman nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya kebiasaan baik. Kalau sekarang kita belum bisa gitu ngelepasin kesenangan kita secara full, nggak apa-apa. Tetap temenan aja, tetap komsel aja. Curhat nanti ke temennya, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya. Nanti yang bisa bikin kita kuat nanti pada akhirnya kita bisa ngelepasin. Cuman nggak apa-apa, sabar, sabar aja, yang penting sabar gitu. Penting duduk 2 tahun aja di sini kalau kata Kais. Ngerti semua. Itu ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, kita nyanyi lagu ini lagi ya.